Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14, Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1440. Mutiara berkilau pada Usnisa, tidak diberikan pada orang. 4 raja dari roda emas, perak, tembaga dan besi memiliki kekuatan otoritas yang berbeda-beda. Raja roda emas, orang-orang terkesan oleh moral kebajikannya dan ingin mengikuti tuntunannya. Raja roda perak mengirimkan utusan, barulah orang-orang menyerah. Raja roda tembaga menggunakan kekuatan untuk menekan orang-orang agar tunduk. Raja roda besi menggunakan segala upaya dan setelah itu baru bisa stabil. Sebelumnya, yang kita bicarakan beberapa hari ini, Raja Suci Pemutar Roda. Raja Suci Pemutar Roda. Ada 4 raja pemutar roda, yaitu Raja Roda Emas, Raja Roda Perak, Raja Roda Tembaga, dan Raja Roda Besi. Ada 4 raja. 4 raja ini memiliki kekuatan otoritas yang berbeda-beda. Kekuatan otoritas dari Raja Roda Emas sangatlah besar. Dia orang-orang terkesan oleh moral kebajikannya dan ingin mengikuti tuntunannya. Dimanapun angin bertiup, tak terkecuali Raja Roda Emas dapat menaklukkan semuanya dengan sangat lancar. Karena Raja Roda Emas memimpin 4 benua besar, ini adalah Raja Roda Emas yang kita sebutkan beberapa hari yang lalu. Raja Suci Pemutar Roda terlahir pada era usia manusia mencapai 84.000 tahun. Ini adalah era di mana manusia berusia sangat panjang. Dapat dilihat bahwa batin setiap orang sudah tersucikan. Setiap orang menciptakan berkah. Sebuah kondisi yang selaras, cemerlang dan sukacita. Namun terdapat perbedaan kepemimpinan. Raja Roda Emas mampu memimpin 4 benua besar. Ini karena dia memiliki kebajikan penuh wibawa, sehingga kepemimpinannya mencakup wilayah yang luas. Pada alam semesta ini, dimanapun angin bertiup, dengan sendirinya orang-orang akan terkesan oleh moral kebajikan dan ingin mengikuti tuntunannya. Maka kekuatan otoritasnya sangat besar. Bagaimana dengan Raja Roda Perak? Raja Roda Perak perlu mengirimkan utusan, barulah orang-orang menyerah. Raja Roda Emas dapat menenteramkan tanpa pemerintahan. Bagaimana dengan Raja Roda Perak? Tidak dapat terelakkan, akan terdapat orang-orang yang sungguh ditundukkan. Bagaimana menyikapinya? Yaitu Raja Roda Perak perlu mengirimkan utusan untuk berkoordinasi. Perlu mengutus orang untuk menundukkannya. Inilah Raja Roda Perak. Dia perlu mengirimkan utusan. Bagaimana dengan Raja Roda Emas? Dia tidak memerlukannya. Dengan moral kebajikannya, dia dapat menenteramkan tanpa pemerintahan. Dia tidak perlu menggunakan metode apapun karena kebijakannya. Tetapi Raja Roda Perak, ada sedikit orang yang tidak tertib. Jikalau ada yang tidak harmonis, harus mengirimkan utusan untuk menundukkannya. Bagaimana dengan Raja Roda Tembaga? Raja Roda Tembaga, dia menggunakan kekuatan untuk menekan orang-orang agar tunduk. Dia perlu mengandalkan kewibawaannya. Harus menggunakan kekuatannya. Dengan kekuatan ini, dia baru dapat menundukkan. Bagaimana dengan Raja Roda Besi? Dia menggunakan segala upaya dan setelah itu baru bisa stabil. Dia perlu menggunakan upaya yang lebih. Dia bukan hanya perlu menampilkan wibawanya. Dia juga perlu berupaya untuk ikut berpartisipasi dan menggunakan segala upaya. Ini adalah yang kita harus pahami. Raja ini, Raja Roda, juga ada pembagiannya. Dibagi dari kebajikannya. Jika kebajikannya sangat besar, dia ada melatih diri. Orang-orang yang dipimpinnya akan mematuhinya. Tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus. Dengan sendirinya, semua orang akan mengikuti prinsip kebenaran dan dapat berinteraksi dengan sangat harmonis. Ini adalah demikian satu demi satu lapis.
emas, perak, tembaga, besi. Ini ada perbedaannya. Ini adalah perbedaan dari kekuatan praktik moralitas. Oleh karena itu, kita harus melatih diri. Seandainya kita membina moralitas dengan baik, dengan sendirinya kita akan dekat dengan orang lain. Ataupun orang bisa secara alami mendekati. Tidak perlu berbicara tentang prinsip kebenaran apapun. Dengan sendirinya orang akan tahu atau moralitas kita. Semua orang akan turut mengikuti aturan. Begitu pula dengan negara. Jika pemimpin negara memiliki moralitas, maka dapat menaungi seluruh negara dengan peraturan yang sangat bagus. Setiap rakyat akan mematuhinya. Seandainya tidak ada hukum, maka perlu bergantung. Bergantung daerah, kota kabupaten, kota dan desa, daerah, kota, kabupaten, desa. Mereka masing-masing perlu menjaga warganya. Masing-masing ini harus lihat. Seandainya mereka penuh dengan berkah, seluruh rakyat negara memiliki pemikiran ke arah yang benar, tempat yang lain. Orang dari masing-masing tempat juga perlu mematuhinya. Setiap pemimpin daerah juga harus mematuhi peraturan, supaya orang-orang yang dipimpinnya dapat menurutinya. Prinsip kebenaran yang sama. Oleh karena itu, kita hendaknya melatih diri dengan cara yang seperti ini. Apabila silsilah dharma kita sudah benar, maka jalan yang disediakan mazhab akan rata, prinsip adalah jalan. Lalu bagaimana dengan sutra? Sutra adalah prinsip. Kita hendaknya meratakan setiap jalan ini dan membimbing semua orang dapat menapaki jalan ini dengan baik. Langkah demi langkah menapaki jalan yang rata ini. Saat kita menapaki jalan ini dan mengikuti sila, dengan sendirinya kita memasuki prinsip ini. Mengikuti jalan ini dan masuk ke dalam prinsip. Dan dapat menyatu dengan garis besar ini. Sama seperti kita mengikat satu renceng bakcang pada festival perahu naga. Bakcang harus dibuat dahulu, lalu mengikatnya satu persatu dengan tali. Satu persatu tali yang disediakan menunggu untuk digunakan. Lembar demi lembar daun bambu dicuci. Setiap lembar daun bambu dicuci dengan bersih dan membuat setiap daun menjadi lembut. Setelah itu baru mengikat bakcang. Nasi dan berbagai macam sayuran, semuanya dapat bercampur menjadi satu. Setelah semuanya selesai dibungkus, lalu mengikatnya dengan tali. Satu renteng bakcang sudah selesai dibuat, diikat dengan baik-baik. Prinsip yang sama untuk menjaga keseimbangan atau keselarasan empat unsur dunia membutuhkan prinsip yang akan membimbing kita di jalan yang benar. Inilah jalan stabil dan aman di dunia. Maka kita sering katakan, ajaran Chingse adalah giat mempraktekkan jalan kebenaran. Kita semua harus giat mempraktekkan. Setiap hari giat. Sila, samadhi, kebijaksanaan. Mendengar, merenungkan, melatih. 3 latihan tanpa kebocoran. Kita belajar dengan baik. Seperti garis besar prinsip. Jika kita bisa mewariskan setiap prinsip kebenaran, kita dapat terus-menerus mewariskan setiap silsilah ajaran. Menyebarluaskan agar semua orang menaati peraturan dan perpaduan dengan berbagai sumber daya. Dengan demikian akan bisa melindungi masyarakat, melindungi kerumunan manusia. Di mana ada kesulitan, akan ada sumber daya. Dengan kekuatan jasmani dan batin, sumber daya akan tiba di tempat orang-orang menderita yang membutuhkannya. Semuanya sama. Yang dekat masa sekarang ini, yang jauh di mana usia manusia adalah 84.000. Semuanya sama. Kenapa usia manusia begitu panjang? Karena tidak ada musibah akibat ulah manusia. Karena batin semua orang telah disucikan dengan hati batin yang murni. Secara alami semua orang hidup berdampingan dengan harmonis. Semua aman, jasmani dan batin berbahagia. Tempat itu dengan sendirinya tidak ada ketidakselarasan alam, angin dan hujan. 4 unsur alam penuh keselarasan. Dengan selarasnya 4 unsur alam,
Aturan alam pun akan lancar. Alam semesta besar lancar. Alam semesta kecil atau tubuh manusia penuh berkah. Agar alam semesta besar bisa berjalan lancar, alam semesta kecil harus disucikan dan tetap murni. Prinsipnya sama. Bila kita ingin memiliki badan yang sehat, kebersihan diri juga harus dijaga dengan baik. Jika kondisi kebersihan lingkungan sekitar dijaga dengan baik, dengan demikian akan mengurangi penyakit menular. Badan kita akan sehat jika kondisi di sekitar kita dan sikap orang-orang terjaga dengan benar. Maka energi kebenaran diperkirakan juga akan sangat harmonis. Ini semua prinsip yang sama, dari besar sampai kecil, juga memiliki prinsip yang sama. Dari yang dekat sampai yang jauh juga tetap sama. Jadi, sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Sang Buddha membabarkan Dharma. Semua sutra dan segala sastra selalu disesuaikan dengan waktu dan kapasitas. Menunggu di waktu dan kondisi ini. Membabarkan Dharma untuk orang yang berkapasitas sesuai cara hidup setiap orang di ruang yang besar ini. Dijelaskan berkali-kali di dalam naskah sutra, dapat membantu kita menyesuaikan diri dengan kapasitas dan cara hidup. Jadi kita dapat menggunakan sutra dan prinsip kebenaran ini untuk membuka jalan. Ini adalah prinsip kebenaran yang sangat kaya di dalam ajaran Buddha. Bila kita mampu menggunakannya dengan baik, sutra memiliki banyak ajaran yang menakjubkan. Makhluk awam memiliki banyak kerisauan yang tak terhingga. Buddha mengajarkan kita ajaran menakjubkan yang tidak terhingga di dalam sutra. Di dalam sutra teratai terdapat banyak prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Walaupun kita sudah membahas bab 14, juga sudah setengah hari isi sutra ini. Apakah sudah bahas setengah? Prinsip kebenaran yang sejati yang terkandung di dalamnya. Bahkan masih belum ada 1/10.000. Setiap kata adalah mutiara. Setiap kalimat adalah dharma yang menakjubkan. Bagaimana kita bisa menganalisis sepenuhnya prinsip kebenaran dari setiap kata, setiap kalimat, dan semua nama itu? Sangat tidak gampang. Namun kita bisa menyesuaikan dengan akar kapasitas penerima dan sesuai dengan waktunya. Akar kapasitas orang-orang sekarang, batin sangat kompleks. Jadi zaman besar sudah dipenuhi dengan kekeruhan. Batin manusia tidak selaras. Sudah sakit secara fisik dan mental. Jadi harus bagaimana? Oleh karena itu segalanya adalah dharma terkondisi. Tanpa henti membuat semua orang memiliki dharma terkondisi. Untuk dapat berbuat dan mampu berbuat, kita harus maju dengan tekun dan mengambil tindakan demi dunia ini. Kita perlu bersumbangsi. Menggunakan praktek tubuh dan menggunakan masalah untuk menunjukkan prinsip kebenaran di dalamnya. Maka Buddha dengan sangat jelas membabarkan tentang pentingnya menegakkan sutra. Harus mendengarkan dharma, membabarkan dharma, dan harus menyebarkan dharma. Meskipun merespon terhadap dunia yang penuh dengan kekeruhan ini, dunia jahat dengan 5 kekeruhan. Dengan berlapis-lapis kesulitan, ini harus menggunakan pemikiran yang teguh untuk berpegang teguh dan bersabar. Tidak peduli di mana bencana terjadi di dunia. Jika suatu tempat sedang mengalami kesulitan dan tempat yang kekurangan dharma, kita harus memikirkan bagaimana cara menyebarkan Buddha Dharma demi ajaran Buddha demi semua makhluk, agar prinsip kebenaran dapat disebar luaskan di dunia. Agar manusia bisa merasakan, melihat, dan menerapkannya. Ini memerlukan perhatian dan kehati-hatian yang besar. Dibutuhkan banyak orang yang berpikir sama dan memiliki tekad yang sama. Dibutuhkan bodhisattva dunia. Ini adalah prinsip yang sesungguhnya. Nilai bodhisattva terletak pada kemampuan mereka untuk menggunakan keterampilan mereka untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Ini adalah bodhisattva. Inilah alasan kita membicarakannya. 6 paramita dan segala prakteknya. Inilah membuat proses pembinaan kita menjadi sangat lama. Memerlukan waktu yang sangat lama. Memerlukan waktu dari kehidupan ke kehidupan.
Inilah yang Sang Buddha inginkan agar batin kita setiap orang jelas dan mengerti. Anda ingin menjadi bodhisattva, mesti berjalan di jalan yang panjang dan jauh. Harus bersabar dan bersungguh hati. Berusaha sekuat tenaga untuk datang berulang kali ke dunia manusia. Melihat semua penderitaan dunia, melihat semua kejahatan dan kekeruhan dunia. Anda harus tidak takut, ini adalah tempat yang berharga. Kitab sutra, semua sutra dan segala sutra memiliki sangat banyak dharma yang tinggi dan dalam, tetapi itu di luar jangkauan. Kita ingin melihat, ingin jelas, kita tidak mampu untuk meresapinya. Hanya penderitaan di dalam kerumunan orang, kita dapat merasakannya. Bagaimana kita mengatakan mengenai transformasi dari kekuatan gaib? Hanya dengan kekuatan batin kita bisa mencakupi seluruhnya. Kita dapat bersumbangsi. Kekuatan dari sedikit orang tidak mencukupi. Maka kita harus bersungguh hati untuk menyerukan, semua orang kemarilah. Yang memiliki tekad yang sama, saling bekerja sama, setiap orang adalah bodhisattva sejati. Hanya dapat demikian. Jadi kita harus bersungguh hati untuk meresapi. Ini adalah kebenaran sejati. Sangat tenang, sangat realistis. Maka kita harus berusaha keras. Kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Jadi dikatakan bahwa Raja Pemutar Roda Dharma. Raja Pemutar Roda Dharma adalah perumpamaan untuk Tathagata. Harus menggunakan kekuatan sejati. Sekarang Raja Pemutar Roda adalah perumpamaan untuk Tathagata yang memiliki kekuatan besar dari meditasi mendalam atau dhyana dan kebijaksanaan atau prasna. Raja Pemutar Roda adalah pemimpin yang memerintah dengan dharma besar. Raja Pemutar Roda Besi memerintah satu benua Jambudvipa, membuat orang-orang tunduk dan selanjutnya menasehati dan menuntun mereka dengan kebajikan mengagumkannya. Tathagata adalah Buddha Sakyamuni, yang dari kehidupan ke kehidupan selama kalpa sebanyak butiran debu terus kembali ke dunia. Buddha terus melakukan ini hingga sebab dan kondisi matang, dan beliau mencapai kebudaan. Buddha memberitahu semua orang bahwa Buddha adalah Sang Mahasadar. Dia menampakkan wujud mencapai kebudaan, karena di dunia yang penuh kekeruhan ini, kita semua butuh satu tujuan. Dari mana asalnya prinsip kebenaran? Dari Sang Mahasadar di seluruh alam semesta. Dharma yang dibabarkan oleh Sang Mahasadar. Inilah sebutan yang kita gunakan untuknya. Kita menamakannya Buddha atau Tathagata. Tathagata mengendarai Dharma yang demikian adanya dan datang ke dunia. Mengendarai Dharma yang sedemikian adanya. Artinya dalam kehidupan demi kehidupan, Buddha mengendarai Dharma ini untuk datang ke dunia. Bukan hanya Pangeran Siddhartha yang datang pada 2000 tahun yang lalu. Yang mengendarai Dharma ke dunia bukan demikian. Namun sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu saat itu, Buddha terus-menerus mengendarai Dharma yang sedemikian adanya untuk datang ke dunia. Selama kehidupan demi kehidupan, jadi ini adalah perumpamaan untuk Tathagata yang menggunakan Dharma ini selama kehidupan ke kehidupan. Sang Mahasadar yang datang dengan mengendarai Dharma, batinnya terus-menerus berdiam dalam perenungan kebajikan yang biasanya kita sebut samadhi. Kalau kita mempraktekkan samadhi, bahkan saat kita menjalankan tugas kecil sekalipun, atau saat membuka mulut untuk berbicara, kita dapat melakukan dengan sebersih niat pikiran. Kita mesti melatih perenungan kebajikan, agar batin kita tidak pernah menyimpang dari jalan. Ini namanya samadhi. Dengan melatih kebijaksanaan, kita bisa membedakan yang benar dan salah saat masuk ke tengah orang banyak. Kebijaksanaan adalah kebijaksanaan untuk membeda-bedakan dan kebijaksanaan yang memandang secara setara. Kita dapat membedakan semua prinsip kebenaran dengan jelas dan menerapkannya.
Bagaimana agar kita memandang dunia secara setara, menghormati kehidupan dan melindungi kehidupan. Inilah kekuatan besar dari meditasi mendalam, dayana, dan kebijaksanaan atau prasna. Jadi kalau kita bisa mengembangkan kekuatan seperti ini, maka kita seperti Raja Pemutar Roda Dharma, pemimpin yang memerintah dengan Dharma benar. Merekalah yang memerintah dengan Dharma benar. Tathagata adalah Raja dari Roda Emas. Dia mampu memerintah dengan keperkasaan dan kekuatan yang benar, karena dia memiliki samadhi dan kebijaksanaan. Jadi, Raja Pemutar Roda adalah perumpamaan untuk Tathagata. Raja Pemutar Roda besi dapat memerintah Jambudvipa Selatan, dan Jambudvipa Selatan adalah tempat kita tinggal di Jambudvipa Selatan ini. Raja roda besi tidak bisa seperti Raja roda emas atau Raja roda perak. Dia masih menggunakan kekuatan dan kekuatannya sendiri untuk memerintah rakyat sendiri dan menaklukkan mereka. Setelah menaklukkan mereka, dia harus memikirkan cara untuk mengajari dan menyadarkan mereka. Ini di benua selatan kita, yang disebut juga Jambudvipa. Ini adalah yang harus kita pahami, seperti Tathagata. Dharmanya tak pernah berubah sepanjang masa. Setiap orang bisa dapat henti menggunakannya. Setiap tempat ada adat istiadat tempat masing-masing. Setiap tempat mempunyai cara pemerintahannya sendiri. Ini adalah dharma umum dan dharma yang lain. Ada perbedaan seperti ini. Jika kita semua bisa memahami, kita harus kembali pada pimpinan itu, yaitu Tathagata, pemimpin 4 alam. Dharma seperti ini adalah di negara manapun di seluruh dunia dapat digunakan secara menyeluruh. Dan dharma ini adalah sama jika orang dari setiap negara sudah datang. Bahasa yang berbeda. Terkadang dharma yang sama ini bahasa yang berbeda. Dalam bahasa yang berbeda ini, urutan pembicaraannya mungkin juga berbeda. Harus melalui orang yang menerjemahkan. Apakah orang yang menerjemahkan dengan tepat menyampaikan dharma ini? Tidak peduli bagaimanapun juga, bisa tahu garis besarnya. Buddha, kebijaksanaan dari Sang Buddha, kewelas asihan dari Sang Buddha adalah hendak memberi manfaat bagi orang banyak. Ini dinamakan garis besar. Bisa memahami maksud hati Sang Buddha dalam menjelaskan dengan bahasa yang berbeda. Cara menjelaskannya, apakah setiap kata dan kalimat adalah sama? Asalkan orang yang menjelaskan dharma, niat pikirannya benar, dapat memahami garis besar prinsip ini, maka terjemahannya akan ada garis besar prinsip tersebut. Jadi, prinsip kebenaran di seluruh dunia adalah sama. Kita memahami satu prinsip kebenaran, maka semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Harap semua orang baik-baik dengan sungguh hati untuk menghayatinya. Naskah sutra sebelumnya. Ketika raja melihat pasukannya berhasil dalam peperangan, ia sangat bersukacita dan memberikan hadiah sesuai dengan jasa masing-masing. Memberikan lahan tanah, rumah, desa atau kota, atau memberikan pakaian dan perlengkapan untuk memperagung tubuh, atau memberikan berbagai jenis barang berharga, seperti emas, perak, lapis lazuli, batu agate, batu karnelian, batu karang, batu amber, atau gajah, kuda, kereta, pelayan, atau warga biasa. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kalimat sutra sebelumnya sudah mengatakan, sebagai praktisi spiritual, kita dapat menerima ajaran Buddha dan bekerja keras sesuai kapasitas kita. Dalam proses dari kerja keras kita, akan ada banyak kerisauan dan kegelapan batin yang kita lenyapkan. Dan akan ada banyak pengetahuan dan kebijaksanaan yang kita peroleh. Apa yang kita dapatkan sesuai dengan usaha kita, seperti mendapat penghargaan berdasarkan pencapaian kita. Seberapa banyak kegelapan batin yang kita lenyapkan, maka sebanyak itulah jiwa kebijaksanaan yang tumbuh. Jika kita menjelaskannya seperti ini, kita akan bisa memahami kalimat sutra sebelumnya dengan mudah.
Bagian sutra ini berlanjut mengatakan, hanya mutiara berkilau pada usnisa atau tonjolan di puncak kepala saja yang tidak diberikan. Kenapa demikian? Sebab hanya raja saja yang memiliki sebutir mutiara ini pada puncak kepalanya. Jika diberikan pada orang lain, para penggiring dari raja pasti akan merasa sangat heran. Sutra Teratai Bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Saat mereka diberi penghargaan, sang raja pemutar roda memberi penghargaan berdasarkan pencapaian mereka. Ia bisa memberikan mereka segalanya, kecuali satu hal. Mutiara berkilau pada usnisa atau tonjolan di puncak kepala saja yang tidak diberikan. Ia tidak dapat memberikan ini pada mereka. Ada banyak harta karun yang bisa diberikan kepada mereka. Tidak peduli itu adalah lahan yang luas ataupun rumah yang mewah, baju dan sebagainya atau mutiara dan perhiasan. Ia bisa memberikan ini semua pada mereka, tapi hanya mutiara berkilau pada usnisa atau tonjolan di puncak kepala saja yang tidak dapat diberikan. Mengapa demikian? Hanya mutiara berkilau pada usnisa atau tonjolan di puncak kepala saja yang tidak diberikan. Hanya mutiara berkilau pada usnisa di puncak kepala saja yang tidak sembarangan diberikan pada orang. Perumpamaan untuk dharma yang mendalam dan menakjubkan pada kepala Buddha hanya akan dipercayakan kepada mereka yang tepat. Hanya mutiara berkilau pada usnisa di puncak kepala saja yang tidak sembarangan diberikan kepada orang lain. Tidak dapat diberikan kepada orang secara sembarangan, karena mutiara ini memerlukan orang yang tepat, yang memiliki kemampuan dan kebajikan ini untuk mampu menerima mutiara ini. Ini harus dimiliki oleh orang yang kapasitas yang sesuai. Oleh itu, hanya mutiara berkilau pada usnisa di puncak kepala saja yang tidak sembarangan diberikan kepada orang. Tidak dapat diberikan kepada orang secara sembarangan, sehingga perumpamaan untuk dharma yang mendalam dan menakjubkan pada kepala Buddha, kebijaksanaan Sang Buddha, mencakup dharma menakjubkan yang sangat mendalam. Hanya akan dipercayakan kepada mereka yang tepat. Hanya mereka memiliki akar kapasitas yang dapat menerimanya dan memiliki hati besar yang dapat merangkul seluruh dunia, yang memiliki hati besar yang terbuka dan memiliki akar kapasitas yang besar, yang dapat meneruskan dharma menakjubkan ini. Hanya mereka yang memiliki akar besar dan kapasitas yang besar, yang dapat mewariskan mutiara berharga ini. Mutiara berharga ini juga memiliki fungsinya sendiri. Mutiara berharga memiliki kebajikan dapat menjernihkan air yang keruh. Seandainya menempatkan mutiara berkilau di dalam air keruh, ia seketika jernih dengan kebajikan mengagumkan dari mutiara ini. Mutiara berharga memiliki kebajikan dapat menjernihkan air yang keruh. Seandainya mutiara berkilau ditempatkan di dalam air keruh, karena mutiara ini dapat menghilangkan kekeruhan tersebut. Dahulu telah mendengar tentang mutiara berkilau seperti ini, yang mampu membuat air keruh menjadi jernih. Ini di masa lalu. Dahulu ketika kita masih kecil, jika kita ingin minum air, itu bukan dari air keran, namun air sumur, air selokan, air sungai, dan air kali kecil. Orang zaman dulu harus pergi menimba air. Ada kalanya sumber air tersebut seperti di selokan, ada orang yang mencuci di hulu, ada pula yang mengambil air di hilir. Maka mayoritas orang melakukannya pada malam hari. Karena kita tahu pada malam hari di selokan semakin sedikit orang mencuci barang-barang kotor. Jadi mereka dapat mengambil air, membawanya kembali dan memasukkan ke dalam bejana, lalu menaruhkan tawas kalium. Itu adalah sebutir utuh. Sebutir utuh dimasukkan ke dalam air. Air akan menjadi jernih. Air benar-benar menjadi sangat jernih. Ini adalah yang saya pahami 7 atau 80 tahun yang lalu. Ketika waktu kecil juga minum air yang seperti ini. Ini adalah di masa lalu. Sekarang ini orang-orang menggunakan air dari keran. Mutiara berkilau yang disebutkan di sini tentu bukan tawas kalium yang kita gunakan dulu.
semestinya mengacu pada mutiara berharga atau yang lainnya yang memiliki efek yang sama. Jadi mutiara berkilau dimasukkan ke dalam air keruh. Ia dapat mengusir kekeruhan itu. Benda-benda kotor, air akan menjadi jernih. Dunia ini memiliki mutiara berharga yang demikian. Ini sangat langka, sehingga disebut mutiara berharga. Mutiara berkilau pada usnisa tidak diberikan pada orang-orang yang memiliki keberhasilan biasa. Sebagai perumpamaan, kalau sutra teratai adalah mustika menakjubkan yang paling utama. Ketika kapasitas dari para praktisi dalam 3 kenderaan belum matang, masih belum boleh dibabarkan kepada mereka. Kita harus membina diri, adalah untuk mencari kembali, menemukan kembali sifat hakiki kita yang sedemikian adanya. Tidak ada cara untuk menemukannya di luar batin. Buddha mengajar dan membimbing kita adalah untuk mencari kembali sifat hakiki kita yang demikian adanya. Sutra dan jalan adalah metode yang diberikan kepada kita, metode untuk membimbing kita. Oleh karena itu, kepada siapa metode ini harus diberikan? Itu harus tergantung pada kapasitas mereka, harus memberi pengajaran sesuai kapasitas. Tanpa kapasitas untuk memahami, maka ajaran tersebut tidak cocok. Oleh karena itu, beliau harus membimbing sesuai dengan kapasitas dan memberi pengajaran sesuai kapasitas. Sama seperti sutra teratai adalah mustika menakjubkan yang paling utama, seperti mutiara berkilau pada usnisa. Ketika kapasitas dari para praktisi dalam 3 kenderaan belum matang, kenderaan kecil, kenderaan menengah, dan kenderaan besar juga masih belum begitu memahaminya. Sehingga selama 42 tahun, Sang Buddha membabarkan Dharma, kapasitas mereka masih belum begitu matang, sehingga masih belum boleh dibabarkan kepada mereka. Selama 42 tahun awal, masih belum boleh membabarkan kepada mereka kapasitas yang besar dan kecil ini. Berarti kapasitas mereka yang masih belum matang. Kenapa demikian? Mengapa demikian? Karena mutiara berkilau pada usnisa di puncak kepala saja, tidak boleh sembarangan diberikan pada orang. Namun kenapa demikian? Karena hanya ada satu mutiara saja. Hanya ada satu, apapun itu semuanya boleh diberikan kapan saja. Tetapi mutiara hanya ada satu, sama halnya dengan kita. Sifat hakiki tatata hanya ada satu. Sama seperti langit dan bumi hanya memiliki satu prinsip kebenaran. Oleh karena itu, berharap semua orang dapat memahami hal ini dengan jelas. Kenapa demikian? Sebab hanya raja saja yang memiliki sebutir mutiara ini pada puncak kepalanya. Hanya raja yang memiliki mutiara, artinya sangat berharga. Sebagai perumpamaan, kalau ajaran kenderaan tunggal hanya diketahui oleh Buddha seorang, mutiara berada pada puncak kepala. Sebagai perumpamaan, kalau Dharma menakjubkan adalah tiada tara, maka hanya raja yang memiliki mutiara, yaitu orang yang benar-benar menjernihkan batin dan menampakkan kembali sifat hakiki. Sang Maha Sadar yang mencapai pencerahan agung memahami prinsip kebenaran ini. Orang yang demikian dia dapat memahaminya. Ini merupakan orang dengan kapasitas besar, maka artinya sangat berharga. Sangat berharga, sangat berharga. Sebagai perumpamaan, kalau ajaran kenderaan tunggal hanya diketahui oleh Buddha seorang, hanya Buddha yang mampu menyatu dengan prinsip kebenaran alam semesta. Ini merupakan hal yang dapat dipahami oleh Buddha sendiri. Sifat pencerahan ini, sifat pencerahan tatata menyatu dengan prinsip kebenaran. Maka mutiara berada pada puncak kepala adalah sebagai perumpamaan kalau Dharma menakjubkan adalah tiada tara. Dharma menakjubkan adalah tiada tara. Oleh karena itu, Buddha mencapai pencerahan adalah pencerahan tertinggi yang tiada tara, Anuttara Samyak Sambodhi. Merupakan pencerahan tertinggi yang tiada tara, diumpamakan sebagai mutiara berkilau pada usnisa atau tonjolan di puncak kepala, yang bersifat tunggal. Jika diberikan pada orang lain, para penggiring dari raja pasti akan merasa sangat heran. Jika dengan mudah diberikan, para praktisi dari 3 kenderaan akan beranggapan kalau mereka tidak punya bagian. Jika tiba-tiba dihadiahkan, malahan akan merasa heran. Jika diberikan pada orang lain, para penggiring dari raja pasti akan merasa sangat heran.
Jika dengan sembarangan diberikan kepada orang lain, mungkin para pengiring ini, para praktisi yang mengikuti Sang Buddha, juga akan merasa sangat heran dengan begitu mudahnya diberikan kepada orang lain. Para praktisi dari 3 kenderaan akan beranggapan kalau mereka tidak punya bagian. Jika tiba-tiba dihadiahkan, malahan akan merasa heran. Merasa bahwa diri saya melatih ajaran kenderaan kecil, tetapi yang didapatkan adalah ajaran kenderaan besar. Apa bedanya saya dengan praktisi lainnya? Maka tidak akan berpikir untuk bergerak maju lagi. Dengan demikian, jika tiba-tiba dihadiahkan, jika mereka tiba-tiba mendapatkan Dharma Agung ini, mereka juga dapat merasa bahwa ini luar biasa. Saya tidak ingin melakukan ini. Saya tidak bersedia untuk bergabung. Saya juga tidak bersedia ikut serta dengan apa yang kamu katakan. Saya hanya ingin berlatih untuk memberi manfaat pada diri sendiri. Karena mereka belum memahami prinsip kebenaran dengan jelas. Mereka masih keras kepala. Kemelekatan pada aku dan lain-lain. Kemelekatan mereka sangat banyak dalam mengajarkan Dharma. Jika pendengar memiliki kemelekatan dan kerisauan yang sangat banyak, dan jika kerisauan belum dihapuskan, walaupun kita mengajarkan ajaran kenderaan besar, mereka masih akan tetap sama seperti dahulu. Oleh karena itu, tidak ada gunanya kita berikan ajaran kenderaan besar kepada mereka. Inilah yang disebut sebagai malahan akan merasa heran. Heran, saya hanya ingin memutuskan samsara dengan memberi ini kepada saya. Saya masih harus masuk ke kerumunan orang banyak. Ini masih belum sesuai dengan kapasitas mereka. Oleh itu, dikatakan, para pengiring akan merasa sangat heran. Perumpamaan untuk Dharma menakjubkan dari kenderaan tunggal belum pernah dibuka dan ditunjukkan. Sekiranya dibabarkan dengan segera, para dewa dan manusia di semua dunia akan merasa terkejut dan ragu. Dharma menakjubkan dari kenderaan tunggal ini karena akar kapasitas dari semua orang masih belum matang, tidak dapat menerima kebijaksanaan Buddha. Setelah mereka dikategorikan atau dibedakan, mereka yang hanya ingin mendengarkan saja, ketika menyuruh mereka untuk benar-benar menghayati tentang ketidakkekalan. Mereka hanya tahu tentang penderitaan, menyuruh mereka untuk memahami hukum karma tentang ketidakkekalan, mereka tidak dapat memahaminya. Maka berdasarkan akar kapasitas mereka untuk mendengarkan dan menghayatinya. Ada yang akar kapasitasnya lebih baik. Mulai dari Sravaka, mereka bisa memahami tentang penderitaan hidup. Itu seperti tetesan embun dan lilin yang tertiup angin. Seperti setetes embun di atas rumput, atau seperti lilin yang tertiup angin. Sedikit hembusan angin akan memadamkan api dan setetes embun. Ketika matahari terbit, tetesan embun akan jatuh dan kering, seperti tetesan embun dan lilin yang tertiup angin ini. Pratekya Buddha telah memahami tentang ketidakkekalan. Mereka memahaminya, namun ingin mereka terjun ke tengah orang banyak. Mereka masih belum bisa melangkah keluar. Oleh karena itu, ini adalah kenderaan kecil dan kenderaan menengah. Seperti ini, sekiranya dibabarkan dengan segera, karena mereka semua ini masih belum membuka niat pikiran mereka. Akar kapasitas mereka ini masih belum tepat, sehingga dia masih belum bisa membabarkannya. Sekiranya dia segera membabarkannya, sekiranya dibabarkan dengan segera, maka para dewa dan manusia di seluruh dunia akan merasa terkejut dan ragu. Para dewa dan manusia di seluruh dunia tidak akan dapat menerimanya. Jadi mereka takut, karena harus terjun ke tengah orang banyak dan bersumbangsi demi orang banyak. Ini adalah hal yang membutuhkan usaha keras. Ada orang yang kaya berpikir, saya sendiri mencari uang, mengapa saya harus demikian memberi? Orang yang melatih diri, saya merasa manfaat bagi diri sendiri, mengapa saya harus terjun ke tengah orang banyak dan dicemari oleh konflik? Sehingga semua orang merasa terkejut atau kaget, jadi menggunakan perumpamaan dari tidak memberikan mutiara berkilau. Perumpamaan dari tidak memberikan mutiara berkilau, usnisa adalah perumpamaan untuk ajaran sementara. Mutiara adalah perumpamaan untuk ajaran sejati. Dikatakan mutiara berkilau pada usnisa artinya ajaran sejati yang tersembunyi dalam ajaran sementara.
Di atas puncak kepala artinya doktrin ajaran pokok daripada buah pencapaian terakhir. Usnisa diumpamakan sebagai ajaran sementara, mutiara diumpamakan sebagai ajaran sejati, yakni adalah ajaran sementara dan dharma sejati. Mutiara melambangkan dharma sejati. Sebenarnya dharma sejati dapat diperluaskan untuk semua orang, agar semua orang dapat memahami bahwa semua orang memiliki dharma sejati, yakni semua orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Ajaran sementara merupakan sebuah bentuk menggunakan hal dan fenomena untuk memberikan pengajaran. Ini tidak terlalu sama dengan pengajaran prinsip kebenaran sejati, sehingga agar orang-orang dapat memahami ajaran sementara, barulah bisa menerima prinsip kebenaran sejati. Jadi, mutiara berkilau pada Usnisa artinya ajaran sejati yang tersembunyi dalam ajaran sementara. Dharma sejati sudah ada, namun hal dan fenomena masyarakat telah mengubur kebenaran ini. Sama seperti kerisauan dan kegelapan batin kita, fenomena dalam masyarakat merupakan prinsip kebenaran ini terkubur, sehingga tidak terlihat. Kesimpulannya, kita sekarang masih belum dapat sungguh-sungguh menghayati prinsip dari Dharma sejati ini. Sang Buddha mengamati bahwa kapasitas orang-orang masih belum dapat memahaminya, sehingga Buddha masih belum membabarkan untuk mereka. Jadi ada ajaran sesungguhnya. Ada prinsip kebenaran ini. Sesungguhnya ada prinsip kebenaran ini. Namun Buddha masih belum menggunakannya. Buddha menggunakan hal dan fenomena dalam masyarakat, perumpamaan dan penuturan kata-kata, mengajak orang-orang untuk dibawa masuk ke dalam masyarakat, perlahan membuat mereka melangkah dengan mantap, memahami penderitaan, memahami ketidakkekalan, memahami hukum sebab akibat dan lain-lain. Jadi, di atas puncak kepala adalah doktrin ajaran pokok dari buah pencapaian terakhir. Jadi, memiliki kapasitas untuk tekun melatih diri agar keluar dari samsara fragmentaris, itulah prestasi kecil. Memiliki kapasitas untuk giat bersemangat agar keluar dari samsara perubahan, itulah prestasi besar. Dengan giat mulai melatih diri, dengan giat mendengar dharma, tahu akan penderitaan di dunia, tahu bahwa samsara dan tumimba lahir adalah penderitaan. Oleh karena itu, kita ingin mengakhiri samsara fragmentaris ini. Maka dengan bersungguh-sungguh melatih diri, berlatih untuk memberi manfaat pada diri sendiri, kita giat akan, tetapi ini adalah prestasi kecil. Kita meningkatkan kebijaksanaan kita, namun hanya kebijaksanaan yang sangat sedikit. Kita tahu prinsip kebenaran ini dapat meningkatkan kebijaksanaan yang sangat sedikit. Kita harus memutuskan kerisauan. Ada lagi, memiliki kapasitas untuk giat bersemangat, dapat keluar dari samsara perubahan. Untuk giat bersemangat, kita harus memahami isi hati kita. Jika kita tekun untuk keluar dari samsara perubahan, ini disebut prestasi besar. Ini adalah pencapaian yang besar. Pencapaian besar ini berarti kita telah mengetahui ketidakkekalan, sudah mengetahui hukum karma. Ini merupakan saat untuk masuk ke kapasitas besar. Jadi, bagi orang-orang yang belum memiliki jasa besar, bagi mereka yang berada pada tahap Sravaka dan Pratekya Buddha, mereka belum benar-benar memiliki jasa besar. Akan tetapi, dia tiba-tiba memberikan mutiara pada Usnisa kepada mereka. Jika begitu, maka para pengiring pasti merasa heran. Bagi orang-orang yang belum memiliki jasa besar dan tiba-tiba dikaruniai mutiara dari Usnisa, maka para pengiring pasti merasa heran. Perumpamaan kalau sebelum kapasitas unggul daripada para makhluk belum tergerakkan. Jika tiba-tiba membabarkan sutra ini, para praktisi dari dua kenderaan tentu ragu dan bingung. Para bodhisattva juga terheran-heran karena orang-orang ini masih belum memiliki kemampuan yang nyata. Jika demikian, Dharma Agung yang dibabarkan semua orang akan takut, sehingga diumpamakan sebelum kapasitas unggul daripada para makhluk belum tergerakkan, semua orang ingin membangkitkan tekad luhur. Batin ini belum benar-benar terbangkitkan, masih bertahan pada kenderaan kecil dan kenderaan sedang.
Ini sewaktu Buddha masih belum membabarkan sutra teratai. Ketika mereka masih berada pada Sravaka dan Pratekya Buddha, semua orang masih belum tergerakkan hati bodhisatwanya, maka belum tergerakkan. Kapasitas unggul daripada para makhluk belum tergerakkan. Jika tiba-tiba membabarkan sutra ini, para praktisi dari dua kenderaan tentu ragu dan bingung. Dua kenderaan ini pasti akan curiga, sehingga para bodhisatwa juga terheran-heran. Para bodhisatwa walau telah membangkitkan tekad luhur, mereka masih merupakan bodhisatwa pemula. Mendengar prinsip kebenaran yang mendalam ini, walaupun mereka telah membangkitkan tekad, juga mengetahui menegakkan sutra sangatlah sulit, maka juga akan merasa takut. Singkat kata, orang kenderaan kecil belum mencapai kemampuan ini. Mereka akan ketakutan. Orang yang membangkitkan tekad luhur memahami bahwa menegakkan sutra sangatlah sulit, walaupun tidak mundur, tetapi batin juga harus ada persiapan dan lain-lain. Inilah Buddha. Kenapa tidak langsung membabarkan ajaran kenderaan besar? Dia perlu memikirkan sangat banyak. Inilah kebijaksanaan Buddha, kewelasasihan Buddha. Tidak tega membuat pemikiran setiap orang terluka. Tidak membuat mereka takut, tidak membuat mereka ragu, sehingga mengajarkan secara berurutan. Ini adalah maksud dari Buddha. Kita yang mendengar Dharma, orang yang menerima Dharma, kita harus senantiasa bersungguh hati.